Halo, selamat siang Ruda TPM, teman-teman Ruda TPM. Kali ini Ruda TPM berada di depan Taman Ismail Marzuki ya teman-teman, di Jalan Cikini Raya. Hari ini tanggal 18 Oktober, hari Selasa, sekitar pukul 2 siang ya teman-teman. Saya ingin melihat secara keseluruhan pasca revitalisasi Taman Ismail Marzuki, mulai dari tahap 1 sampai tahap 3 kalau tidak salah ya teman-teman. Waktu itu saya terakhir berkunjung ke sini adalah setelah peresmian dari perusahaan ya teman-teman. Dan ingin melihat sejauh mana di sekitar area planetarium ya teman-teman. Apakah sudah memang bisa dikunjungi oleh publik atau belum ya teman-teman. Kalau saya lihat mungkin hampir selesai ya teman-teman, karena sudah tidak ada papan-papan yang menghalangi lagi seperti seng segala macam, papan proyek menurut saya. Hanya ada ini pekerjaan lain sepertinya yang menyangkut saluran pipa air ya teman-teman, yang berbeda dengan pekerjaan revitalisasi ya teman-teman. Nah, di area sini sudah tidak ada seng proyek lagi teman-teman. Sudah ada penunjuk Taman Ismail Marzuki atau tim. Nah, ini sang maestro sepertinya ya teman-teman ya, Pak Ismail Marzuki, yang tadi sempat saya kunjungi. Beliau dimakamkan di TPU Karet. Jadi di TPU Karet ada instalasi baru berupa Taman Makam Tokoh Bangsa TMTB. Di depan ada semacam gedung untuk sedikit mengeksplorasi mengenai tokoh-tokoh yang dimakamkan di sekitar TPU Karet. Salah satunya adalah Bapak Ismail Marzuki. Ini gedung panjang teman-teman. Salah satunya ada Perpustakaan DKI Jakarta ya, yang sudah disemasukkan beberapa waktu lalu. Bapak Haji Ismail Marzuki lahir di Jakarta 1914, meninggal 1958, masa Orde Lama ya teman-teman. Seorang musisi dan komposer. Salah satunya adalah yang terkenal Gugur Bunga dan Rayuan Pulau Kelapa. Ada satu lagi, Halo Halo Bandung. Ada kolam ikan teman-teman yang sudah berfungsi ya di depan patung Bapak Haji Ismail Marzuki. Sudah semakin nyaman ya teman-teman, Taman Ismail Marzuki atau tim. Nah, ini area parkir ya teman-teman, di bawahnya adalah gedung parkir. Nah teman-teman, gedung panjang ini sudah diberi nama Gedung Ali Sadikin ya teman-teman. Jadi sebelumnya karena belum bernama ada disebutnya Gedung Panjang. Di situ ada wisma semacam penginapan juga. Ada kemudian perpustakaan dan ada juga galeri ya seni. Terakhir di belakang ada Masjid Amir Hamzah, Geraha Bakti Budaya yang baru diresmikan. Teman-teman, untuk Teater Tuti Indra Malaon, sepertinya ini teater terbuka atau amfiteater yang berada di depan dari Masjid Amir Hamzah. Sedangkan Teater Jakarta merupakan teater kecil yang sebelumnya ada, yang memang existing dan tidak mendapat sentuhan revitalisasi. Nah, ini sekitar di sekitar Taman Ismail Marzuki yang mengarah ke Geraha Bakti Budaya ya teman-teman. Sudah beroperasi maksud saya. Dan ini gedung Ali Sadikin. Di atas ada perpustakaan. Kemudian di belakang ada semacam galeri seni ya. Teater Wahyu Sihombing. Suasana di sekitar
Gedung Trisno Sumarjo, di dalamnya ada, di belakangnya maksud saya ada Teater Jakarta. Trisno Sumarjo itu salah satu tokoh sastra juga kalau tidak salah ya. Menarik ya, sudah relatif hijau, tamannya juga sudah mulai dirawat oleh pengelola ya teman-teman. Kita nanti coba akses ke planetarium, barangkali sudah bisa dimasuki oleh publik ya teman-teman. Kita berkeliling dulu di area plazanya atau taman. Nah, sudah bernama ya sekarang. Sebelumnya disebut Gedung Panjang ini teman-teman, karena memang panjang dan tinggi sekali. Gedung Ali Sadikin berada di utara dari Taman Ismail Marzuki ya tim. Nah, ini Geraha Bakti Budaya. Tamannya cantik dan teduh teman-teman. Nah, ini di ujung adalah Masjid Amir Hamzah teman-teman, dibangun ulang oleh Pemprov DKI. Di belakang posisinya ada area kolam yang mengitari masjid sehingga adem ya. Suasana di sekitar serambi masjidnya dikelilingi oleh masjid dan oleh kolam ikan maksud saya. Ini teater Anek kalau tidak salah ya, paling belakang ini. Bentuknya unik di dalamnya teman-teman, ada semacam ruang yang khusus untuk kontemplasi atau apalah sebutannya ya teman-teman. Ini Geraha Bakti Budaya teman-teman, dibangun ulang ya. Kita coba mendekat ke arah Gedung Trisno Sumarjo atau planetarium ya. Ini GBB. Nah, ini bagian yang bangunan lama ya teman-teman, yang tidak dipugar karena masih baik ya teman-teman. Kalau tidak salah, dulu namanya teater kecil teman-teman, dari kontraktor pemeliharaan barangkali ya. Nah, ini sang maestro lukisan Raden Saleh ya teman-teman. Dalam sejarahnya kalau tidak salah, Taman Ismail Marzuki pada masa Orde Lama ini adalah tanah milik dari Bapak Raden Saleh, pelukis terkenal dari legendaris di Indonesia. Lalu kemudian sekitar tahun 60-an kalau tidak salah dijadikan Taman Ismail Marzuki. Jadi atas jasa-jasa beliau ininya ya, lahannya milik beliau. Jadi sebagai pemilik lahan dari mulai Jalan Raden Saleh, dan ini merupakan kawasan semacam taman marga satwa kecil lah seperti itu kurang lebih ya. Taman Jo-nya milik Bapak Raden Saleh, kemudian diganti menjadi Ju-nya Raden Saleh, semacam apa ya, yang kemudian dikonversi menjadi Taman Ismail Marzuki ya teman-teman. Saking luasnya tanah yang dimiliki oleh Bapak Raden Saleh.
Kita akses ke arah planetarium ya teman-teman. Ini sekitar area planetarium teman-teman. Gedung Trisno Sumarjo. Ada area kolam ya, yang cukup luas, bikin tenang tentu saja teman-teman. Adem ya. Sebelah utaranya adalah taman dan plaza, dan tentu saja gedung Ali Sadikin. Nah, ini planetariumnya. Observasi ke angkasa ya. Saya belum pernah justru pengalaman ke planetarium ini. Nah, ini teman-teman area ininya ya, sidewalknya atau pedestrian untuk menuju ke atas ya. Sayangnya belum dibuka sepertinya teman-teman. Masih ada pekerjaan juga. Nah, ini teman-teman dari lantai 2 ya, bisa melihat ke area planetarium. Ini saya akses dari elevator ya tadi, lantai 2. Menarik ya teman-teman, banyak area ruang terbukanya dan desainnya cukup unik ya teman-teman. Ini ada rooftopnya juga menggunakan kerikil, rooftop maksud saya. Ini taman di dekat planetariumnya. Bisa melihat ke arah sebelah barat ya teman-teman. Nah, gedung panjang atau gedung Ali Sadikin, Wisma, kemudian ada galeri seni dan perpustakaan ya teman-teman. Termasuk juga ada galeri anek kalau tidak salah ya, yang paling ujung di belakang. Ini semacam bangunan juga yang utilitasnya banyak sekali kalau saya lihat. Ada area bermain musik dan berbagai hal. Ini teman-teman. Di samping barat dari planetarium ada rooftop juga yang bisa berfungsi sebagai taman terbuka ya teman-teman. Diisi dengan batu koral ya. Menarik sekali teman-teman. Jadi banyak area terbuka yang bisa dijadikan tempat berkumpul. Kita coba lihat ke arah depannya teman-teman. Ke arah Jalan Cikini Raya ya teman-teman. Pemandangan dari rooftop. Wah, menarik ya teman-teman. Bisa melihat ke perpustakaan. Luar biasa pemandangannya, juga ke area parkir yang berada di bawah dari taman ini ya teman-teman. Nah, ini planetariumnya ya teman-teman. Ada akses juga ternyata untuk difabel. Termasuk maksudnya ada ram ya, ram. Nah, seperti ini teman-teman, ramnya.
Catatan dari arsiteknya teman-teman, balok struktur merupakan balok existing yang harus dipertahankan sebagai kesatuan elemen sistem struktur utama dari bangunan galeri. Barangkali ini ya teman-teman, sengaja dibuka atau memang jadi sengaja dibuka ya teman-teman, tidak dilapisi dengan maksudnya diperhalus dengan acian gitu ya. Barangkali demikian ya teman-teman. Kalau melihat dari catatan ini ya, catatan dari arsitekturnya Andra Matin. Ini di lantai 2 ya teman-teman. Nah, ini penampakan teman-teman, balok struktur yang sepertinya sengaja diekspos sebagai bagian dari ini ya, kesatuan elemen. Nah, ini pemandangan ke area pintu masuk untuk kendaraan ya teman-teman. Masih ada pohon yang existing yang dirawat dengan baik. Ini area parkir kendaraan ya, ada beberapa lantai dan basement. Oh iya teman-teman, jadi ini sepertinya balok-balok existing sengaja di expose dan tidak dirobohkan ya teman-teman. Lihat dari penampakannya merupakan cat-cat dari masa lalu. Teman-teman ya, jadi bukan balok yang baru, tapi sebagai penanda tidak dirobohkan teman-teman. Kita naik ke lantai 3 teman-teman, ada apa di atas? Banyak area duduk ternyata teman-teman. Menarik ya arsitekturnya. Masih bisa melihat ke planetarium dengan ada screen. Nah, ini teman-teman, balok struktur yang tersisa yang sengaja tidak dirobohkan dari bangunan galeri lama ya teman-teman. Kelihatan sudah old teman-teman, menjadi bagian dari elemen ini ya, masa lalu. Cukup banyak saya rasa teman-teman, di samping yang ini ya teman-teman. Menarik ya. Kita naik ke lantai 4 nih teman-teman, di bangunan galeri ya, di sebelah selatan dari kompleks tim. Apakah ada di atas? Seperti apa bangunannya? Nah, dari lantai 4 saya bisa melihat planetarium dari domnya. Domnya sudah sangat dekat sekali ya. Domnya sejajar dengan lantai 4 galeri ya. Dan bisa melihat ke berbagai arah cukup leluasa, ke Geraha Bakti Budaya, ke gedung Gedung Panjang, Gedung Ali Sadikin, teater kecil. Ada lagi
naik ke lantai 5 sepertinya teman-teman, yang namun tidak terlalu luas ya. Jadi banyak area yang terbuka ya teman-teman. Desainer atau arsitekturnya mungkin untuk tujuan ruang-ruang terbuka untuk para seniman ya, termasuk para pengunjung juga, mencari inspirasi untuk menghasilkan karya tentunya teman-teman ya. Unik. Besi baja yang menjadi penyangga atap diekspos ya, seperti ini teman-teman, luar biasa. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. Masjid Amir Hamzah teman-teman, di kompleks Taman Ismail Marzuki di area belakang. Sekarang sudah bisa langsung berhubungan dengan kompleks IKJ ya teman-teman. Ini IKJ di depan. Sebelumnya masih ada pagar proyek, sekarang sudah dilepas, jadi sudah bisa berinteraksi dengan mahasiswa IKJ ya. Suasana di dekat masjid ya teman-teman, Masjid Amir Hamzah, berada di kompleks tim di area timur ya, berbatasan dengan kompleks IKJ ya teman-teman, Institut Kesenian Jakarta. Yang menarik ada kolam ikan ya. Menjadi area yang menyegarkan dan membuat mood lebih baik ya teman-teman, karena sejuk tentunya. Nah, ini kompleks IKJ-nya teman-teman, sudah dibuka pagarnya sehingga bisa berinteraksi langsung dari IKJ ke tim dan sebaliknya. Ada rute 6H teman-teman, Lebak Bulus ke Senen ya teman-teman, yang melewati Jalan Cikini Raya. Nah, berhenti di depan halte Taman Ismail Marzuki ya teman-teman. Jadi cukup mudah diakses bagi teman-teman yang berencana masuk atau mengunjungi ke Taman Ismail Marzuki.